Kalian mungkin mikir, informatika paling soal ngoding sama komputer lagi. Eits, tunggu dulu. Gimana kalau saya bilang informatika itu sebenarnya kekuatan super? Yap, beneran. Ini adalah cara berpikir baru yang bisa bantu kalian menaklukkan dunia yang berubah cepet banget ini. Semua yang akan kita bahas ini diambil langsung dari materi pelajaran kalian loh. Jadi siap-siap ya, kita mulai. Oke, biar gampang ngertinya, kita mulai dari hal yang simple banget dan pasti semua pernah lakuin, belanja. Coba deh kalian inget-inget lagi, beda banget nggak sih cara kalian belanja sekarang dibanding beberapa tahun lalu? Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Dulu, kita mesti datang langsung ke toko, siapin uang cash buat bayar. Penjualnya pun harus punya toko fisik. Nah, sekarang, tinggal rebahan di sofa, klik-klik, bayar pakai QRIS atau dompet digital, beres. Bahkan teman kalian aja bisa jualan dari kamar kosnya tanpa perlu punya toko sama sekali. Tapi, ada tapinya nih. Teknologi yang bikin hidup kita makin gampang itu, di sisi lain ternyata juga mulai menggeser beberapa jenis pekerjaan. Dulu kan banyak banget tuh kasir, orang yang ngepak barang di pabrik atau teller di bank. Sekarang makin banyak yang digantikan sama mesin kan? Nah, ini nih yang bikin kita jadi mikir, ya kan? Kalau banyak kerjaan bisa diambil alih sama teknologi, terus kita harus punya skill apa dong biar nggak ketinggalan dan bisa sukses di masa depan? Penting banget kan pertanyaan ini? Nah, jawabannya ada di pelajaran yang bakal kita kupas tuntas ini. Informatika. Sekali lagi, buang jauh-jauh bayangan soal coding yang bikin pusing. Informatika itu jauh lebih dari sekedar jago pakai komputer. Jauh lebih keren. Oke, ini poin yang paling penting. Jangan sampai ketuker ya antara informatika sama TIK. Gini deh gampangnya. TIK itu fokus ke cara pakainya. Misalnya, cara pakai Microsoft Word atau cara edit video. Nah, kalau informatika, ini soal cara berpikir di otaknya. Ini adalah sebuah ilmu yang ngajarin kita gimana caranya mecahin masalah secara kreatif, logis, dan terstruktur. Beda banget kan? Dan inti dari cara berpikir informatika ini ada di sesuatu yang namanya keterampilan generik. Anggap aja ini kayak kotak berkakas di otak kalian. Isinya alat-alat super canggih yang bisa dipakai buat benerin masalah apa aja, kapan aja, di mana aja. Biar makin kebayang, yuk kita pakai contoh yang deket banget sama kehidupan kalian di sekolah. Coba bayangin, kalian dapat tugas buat nyiapin acara pelantikan OSIS. Oke, jadi rencananya ada 2 acara inti nih. Pertama, upacara yang formal dan resmi. Kedua, acara syukuran yang lagi santai, ada makan-makanannya. Wah, lihat deh, ada tumpengnya segala. Ini artinya acaranya nggak main-main, alias acara besar. Udah pasti kan buat acara segede ini kita butuh kerja tim. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin. Bener nggak sih kerja bareng-bareng itu selalu bikin kerjaan jadi lebih cepat selesai? Jawabannya ternyata nggak selalu. Coba bayangin deh situasi ini. Ada 5 orang mau bungkus kado bareng-bareng. Tapi guntingnya cuma ada 1, lakbannya cuma 2. Apa yang bakal terjadi? Wah, yang ada malah rebutan gunting, saling tunggu-tungguan. Bukannya cepat, malah jadi berantakan kan? Nah, kerja tim tanpa strategi itu ya kayak gitu. Bisa jadi malah kacau balau. Nah, disinilah sihirnya informatika bekerja. Kita butuh yang namanya strategi. Strategi yang cerdas itu kuncinya. Dan dari strategi ini, kita pecah jadi 2 hal yang super penting. Pembagian peran, alias siapa ngerjain apa, dan pembagian tugas, alias pekerjaan spesifiknya apa aja. Oke, kita bahas peran dulu nih. Gampangnya, peran itu ya kayak jabatan di tim. Siapa yang jadi ketuanya, yang ngatur semua. Siapa bendaharanya, yang ngurusin duit. Siapa sekretarisnya. Jadi ini lebih ke posisi dan tanggung jawab secara umum. Nah, kalau tugas, ini lebih detail dan spesifik. Ini adalah job desk-nya. Contohnya, tugas si A itu nyiapin dekorasi. Tugas si B, mesen konsumsi dan mastiin makanannya datang tepat waktu. Jelas ya bedanya? Jadi, lihat kan, dari contoh acara OSIS tadi, tanpa sadar kita sebenarnya udah latihan pakai keterampilan generik yang penting banget. Kolaborasi, komunikasi, sama problem solving bareng-bareng. Nah, ini dia resepnya. Biar kerja kelompok kalian sukses. Cuma 3 langkah simpel. Pertama, bedah dulu masalahnya bareng-bareng. Lihat dari banyak sudut pandang. Kedua, diskusiin semua ide. Terus putusin mana solusi terbaik. Dan yang terakhir, yang paling penting, bagi-bagi tugasnya secara adil. Biar semua kerja dan kerjaan cepat kelar.
Dan bagian paling kerennya apa? Kalian nggak butuh komputer canggih buat ngelatih cara berpikir informatika ini. Serius, karena tanpa kita sadari, informatika tuh ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba deh dengerin kutipan keren dari buku pelajaran kalian ini. Katanya, cara kalian ngerawat buku catatan itu udah nunjukin kemampuan kalian ngelola informasi di komputer. Gimana? Keren kan? Itu tuh udah praktek informatika loh. Coba deh pikirin lagi. Kalian pernah kan ngerapiin catatan di binder atau ngasih pembatas warna-warni buat tiap mata pelajaran? Ngumpulin tugas yang udah selesai biar rapi atau bahkan cuma ngasih nomor halaman biar gampang nyarinya? Nah, semua kegiatan simpel itu sebenarnya lagi ngelatih otak kalian buat berpikir terstruktur. Ini tuh latihan dasar sebelum nanti kalian ngatur ribuan file dan folder di komputer. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar. Sekarang mungkin kalian nanya, terus intinya apa nih buat saya sekarang? Intinya, dan ini yang paling penting buat diingat, informatika itu bukan cuma pelajaran di sekolah. Ini adalah sebuah mindset, sebuah cara berpikir. Inilah kekuatan super buat kalian buat mecahin masalah yang kelihatannya rumit dan ngatur informasi biar jadi lebih masuk akal. Nggak peduli nanti kalian mau jadi apa. Percaya deh, mau kalian nanti jadi seniman, jadi insinyur, dokter, atau bahkan jadi pengusaha sukses, 3 skill utama ini, jago kolaborasi, jago komunikasi, dan jago mecahin masalah, itu bakal jadi fondasi paling dasar buat karir kalian. Jadi, sekarang giliran kalian. Setelah tahu soal semua kekuatan super ini, ada satu pertanyaan terakhir. Dari semua skill tadi, skill mana nih yang bakal kalian coba asah duluan? Mulai hari ini, sekarang juga.